Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Fitriawandari, NPM 18310900275. Ingin menampilkan video pembelajaran yang bertema interaksi sosial dan kelompok sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Erin Nurmaulidia, SOS MPD. Silahkan ditonton. Baik, saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Yang pertama, ada interaksi sosial. Interaksi sosial ini dapat diartikan hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok atau kelompok dengan individu. Interaksi sosial ini terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial itu memiliki aturan dilihat melalui dimensi ruang dan dimensi waktu. Dalam interaksi sosial itu ada 4 batasan yang dibagi dalam dimensi ruang. Yang pertama yaitu jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Selain itu, ada aturan mengenai waktu, yakni terlihat adanya batasan toleransi waktu yang dapat mempengaruhi bentuk interaksi. Dan aturan yang terakhir, dimensi situasi, yakni merupakan penafsiran seseorang sebelum memberikan reaksi. Lalu, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Sujarno Sukanto, itu ada 2, yakni kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam berinteraksi itu kontak sosial itu tidak selalu terjadi lewat hubungan fisik, karena sekarang zaman sudah maju, bisa melalui telepon, ponsel, ataupun surat. Selain itu juga, kontak sosial itu berlangsung dalam 3 bentuk, yakni yang pertama antara orang perorangan, yang kedua antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia, atau sebaliknya, dan yang ketiga antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial ini ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif itu mengarah kepada kerjasama, sedangkan yang negatif itu mengarah kepada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Selain itu juga kontak sosial ini memiliki sifat, yakni sifat primer, terjadi karena adanya hubungan langsung dan berhadapan muka, dan sekunder itu kontak yang memerlukan suatu perantara, sama kayak tadi ponsel, surat, ataupun telepon. Yang kedua, syarat interaksi sosial itu adalah komunikasi. Komunikasi ini diartikan bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik badaniah atau sikap, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan. Dengan adanya komunikasi itu dapat diketahui antara satu kelompok dengan kelompok lain atau manusia satu dengan manusia yang lain. Hal ini kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut. Selanjutnya, ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada dimensi waktu, yakni masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Yang keempat, itu ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi. Bentuk-bentuk interaksi ini ada 2 sebenarnya. Yang pertama proses asosiatif, yang kedua proses disosiatif. Proses asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan, artinya bukan pertentangan. Sedangkan yang disosiatif itu suatu pertentangan. Bentuk-bentuknya ada apa? Yang pertama, kerjasama. Kerjasama di sini itu dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Terdapat beberapa bentuk kerjasama, yakni kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Yang kedua itu ada bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara 2 organisasi atau lebih. Yang ketiga itu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru
dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. Yang keempat itu koalisi ya. Koalisi itu tuh artinya itu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Yang kelima, joint venture itu kerjasama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu. Selanjutnya, untuk interaksi yang kedua, ada akomodasi. Akomodasi ini diartikan suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan, serta untuk mencegah terjadinya konflik. Untuk interaksi yang ketiga, itu ada akulturasi. Akulturasi ini apa artinya atau pemahamannya? Akulturasi di sini adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi ini merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Sedangkan yang keempat, asimilasi. Asimilasi itu usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ini ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan mencapai kesatuan atau paling sedikit mencapai integrasi dalam suatu organisasi. Proses asimilasi itu timbul apabila adanya kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Dan yang terakhir, kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah toleransi, kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran, dan yang terakhir, adanya musuh bersama di luar. Selanjutnya, interaksi sosial disosiatif, yakni bentuk interaksi sosial yang lebih mengarahkan kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Bentuknya yang pertama ada kompetisi. Kompetisi ini adalah bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok ini berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai dengan aturan tanpa adanya benturan fisik. Selanjutnya ada kontroversi, yaitu bentuk interaksi yang berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Bentuk kontroversi ini ada beberapa ya. Yang pertama, yang umum itu meliputi perubahan-perubahan seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes. Dan yang kedua ada proses sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain di depan umum, memaki melalui selembaran surat, memfitnah. Dan yang ketiga yang intensif mencakup penghasutan, penyebaran desas-desus, mengecewakan pihak lain. Yang rahasia ini seperti mengumumkan rahasia pihak lain dan itu termasuk perbuatan pengkhianat. Dan yang terakhir itu taktis, misalnya mengejutkan lawan, mengganggu atau membingungkan pihak lain. Selanjutnya ada konflik sosial. Konflik sosial ini adalah bentuk pertikaian yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ada imitasi, yakni suatu tindakan meniru orang lain, baik dalam sikap maupun tingkah laku. Yang kedua itu ada identifikasi kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, yakni meniru secara keseluruhan. Proses identifikasi ini dapat berbentuk kepribadian seseorang. Lalu ada empati. Empati itu merupakan simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Ada simpati, proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Dalam proses simpati ini seseorang turut merasakan apa yang dialami orang lain. Pembahasan selanjutnya yakni kelompok sosial. Kelompok sosial itu dapat diartikan kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya.
Syarat terjadinya kelompok menurut Baron dan Bayern. Yang pertama, ada interaksi anggota-anggota seharusnya berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, ada interdependent. Apa yang terjadi pada seseorang akan mempengaruhi perilaku anggota yang lain. Yang ketiga, stabil. Hubungan paling tidak adanya lama waktu yang berarti. Yang keempat, tujuan yang dibagi. Beberapa tujuan bersifat umum bagi semua anggota. Kelima, struktur. Yang keenam, adanya persepsi. Ciri-ciri kelompok sosial. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. Terdapat akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan kedudukan masing-masing. Dan yang terakhir, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi. Lalu selanjutnya ada syarat kelompok sosial, yakni yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok-kelompok itu, sehingga hubungan mereka itu bertambah erat. Yang keempat, ada berstruktur dan berkaidah yang mempunyai pola perilaku. Bisa membagi kelompok berdasarkan ada tidaknya organisasi hubungan sosial antara kelompok dan kesadaran jenis menjadi 4 macam, antara lain kelompok statis, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Berdasarkan interaksi sosial, agar ada pembagian tugas dan struktur norma yang ada, kelompok sosial itu dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu kelompok primer, yang terdiri dari beberapa orang yang berkomunikasi satu dengan yang lainnya, sehingga setiap orang itu mampu berkomunikasi secara langsung, yakni tatap muka tanpa melalui perantara, misalnya itu keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama, dan lain-lain. Yang kedua, ada kelompok sekunder, yakni jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif, misalnya partai politik, himpunan serikat kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kelompok formal. Kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar ART yang ada. Anggotanya diangkat oleh organisasi. Contohnya dari kelompok ini adalah semua perkumpulan yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kelompok informal itu merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok itu biasanya tidak teratur dan keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang jelas tapi bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati, misalnya kelompok arisan keluarga dan sebagainya. Lalu ada kelompok in-group yang merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasikan dirinya. Perasaan in-group atau out-group itu didasari dengan suatu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Ada klasifikasi macam-macam kelompok sosial: kelompok primer, sekunder, paguyuban, patembayan, informal group, formal group, membership group, reference group, occupational volunteer, kelompok sosial teratur, dan kelompok sosial tidak teratur. Faktor pembentukan kelompok sosial yakni satu, kedekatan. Kedekatan fisik ini meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Kedekatan ini menimbulkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan. Yang kedua, ada kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelijensi, atau karakter personal lain. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang disebut keluarga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah berkenan menonton video ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Semoga bermanfaat.